Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Nur dengan NIM 0162210448. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengukur kelayakan usaha mata kuliah kewirausahaan. Mengukur kelayakan usaha sendiri merupakan langkah penting untuk memulai sebuah bisnis yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian. Pengusaha perlu memiliki cara bagaimana untuk menjalankan sebuah usaha, apakah usaha tersebut layak atau tidak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah menghitung keuntungan. Pengertian keuntungan sendiri adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Cara menghitungnya yaitu keuntungan bruto atau gross profit sama dengan pendapatan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP, dan keuntungan bersih atau net profit yaitu pendapatan dikurangin dalam kurung HPP plus biaya operasional dan biaya lain-lainnya. Contoh perhitungan yaitu pendapatannya adalah 100 juta dan biaya pokok penjualannya adalah 60 juta. Biaya operasionalnya adalah 20 dan biaya tetapnya adalah 10 juta. Perhitungannya yaitu keuntungan kotor adalah 100 juta dikurangi dengan 60 juta sama dengan 40 juta dan total biayanya adalah 60 juta ditambah dengan 20 juta ditambah dengan 10 juta, maka hasilnya adalah 9 juta dan keuntungan bersihnya adalah 100 juta dikurangi dengan 90 juta sama dengan 10 juta. Kesimpulannya sendiri yaitu keuntungan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja bisnis dan membantu dalam pengembangan keputusan keuangan, dan pastikan mempertimbangkan semua biaya yang terkait agar perhitungannya lebih akurat. Selanjutnya ada analisis titik impas atau break even point, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau dikatakan tidak untung dan dikatakan tidak rugi. Rumusnya yaitu BEP atau unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangin dengan biaya variabel per unit. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, misalnya sewa dan gaji tetap. Terus selanjutnya ada biaya variabel per unit, yaitu biaya yang berubah seiring dengan jumlah produk yang diproduksi, misalnya bahan baku, biaya tenaga kinerja langsung, dan biaya variabel per unit yaitu biaya yang ditetapkan untuk harga jual per unit. Selanjutnya adalah analisis titik impas payback period. Payback period sendiri adalah alat yang berguna untuk menilai resiko investasi, tetapi harus digunakan bersama dengan metode analisis lain seperti NPV atau IRR untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kelayakan investasi. Rumus payback period sendiri adalah investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Kelebihan payback period yaitu sederhana dan mudah dipahami. Metode ini mudah digunakan dan dipahami oleh pengambilan keputusan. Yang kedua adalah resiko terkontrol, yaitu memberikan gambaran cepat tentang seberapa cepat investasi akan kembali sehingga membantu dalam mengurangi resiko. Selain keuntungan, payback period sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama adalah tidak memperhitungkan nilai waktu dan tidak memperhitungkan arus kas setelah payback. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu tidak memperhitungkan biaya kesempatan atau mengabaikan potensi keuangan dan alternatif investasi lainnya. Selanjutnya ada analisis titik impas net present value atau NPV, yaitu selisih antara nilai sekarang dari aliran kas masuk di masa depan dengan nilai investasi awal. Kegunaannya sendiri yaitu memastikan apakah proyek layak dijalankan dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang. Contohnya adalah jika NPVF positif, maka proyek layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada analisis titik impas internal rate of return atau IRR, yaitu tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Interpretasinya yaitu semakin tinggi IRR dibanding biaya modal maka semakin baik.
Kegunaannya sendiri yaitu untuk membandingkan beberapa proyek berdasarkan potensi pengembalian investasi. Tetapi IRR ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya yaitu memperhitungkan nilai waktu dari uang dan mudah dipahami dan digunakan sebagai ukuran keuntungan. Tetapi kekurangan IRR sendiri yaitu dapat memberikan beberapa nilai untuk proyek dengan arus kas non-konvensional. Yang selanjutnya tidak mempertimbangkan ukuran proyek. Proyek lebih besar memiliki IRR lebih rendah tetapi menghasilkan lebih banyak keuntungan secara absolut. Yang selanjutnya ada manajemen hutang. Prinsip manajemen hutang sendiri yaitu mengelola utang untuk meningkatkan pertumbuhan tanpa membebani keuangan perusahaan. Hutang produktif digunakan hutang untuk investasi yang bisa menghasilkan pendapatan. Terdapat langkah-langkah penting dalam manajemen hutang. Yang pertama ada identifikasi hutang, yaitu catat semua hutang, termasuk bunga dan tenggat waktu kapan hutang harus dibayar. Yang kedua, ada prioritaskan hutang, yang dimana hutang yang banyak bunganya dan lebih besar bunganya harus didahulukan, atau hutang yang memiliki resiko besar jika tidak dibayarkan. Dan buat anggaran, rencanakan pendapatan dan pengeluaran. Dengan pendekatan yang terencana, manajemen hutang dapat membantu mengurangi stres finansial dan meningkatkan kesehatan keuangan secara keseluruhan. Dapat beberapa tips untuk mengelola keuangan. Yang pertama sendiri ada buat anggaran. Rencanakan pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Gunakan aplikasi atau spreadsheet untuk memudahkan pemantauan. Yang kedua, catat semua pengeluaran. Yang ketiga yaitu kurangi hutang. Prioritaskan pembayaran hutang dengan bunga tinggi. Serta yang selanjutnya yaitu investasi. Investasi ulang keuntungan. Gunakan keuntungan untuk mengembangkan usaha. Dan cek laporan keuangan secara berkala. Nah, di samping saya adalah contoh studi kasus, yaitu Healthy Food adalah bisnis yang menawarkan makanan sehat dan jus segar di kawasan perkantoran. Dengan modal awalnya adalah 100 juta dan pemilik berencana menyewa kios dan membeli peralatan masak serta bahan baku. Target pasarnya adalah pekerja kantoran yang ingin makan siang sehat dan cepat. Harganya rata-rata makanannya adalah Rp30.000 per porsi dan rata-rata 80 pelanggan datang setiap hari. Apakah usaha ini layak dijalankan? Berdasarkan laba bersih dan modal awal. Jelaskan dan hitung laba bersih bulanan bisnis Healthy Food. Kelayakan usahanya dengan laba bersih sekitar 6 juta per bulan. Usaha membutuhkan waktu sekitar 16,6 bulan, yaitu untuk mencapai payback periode 100 juta dibagi 6 juta per bulan. Jika pemilik usaha merasa waktu pengembalian modal dalam 6 bulan masih masuk akal, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Nah, laba bersih bulanannya yaitu laba bersih sama dengan pendapatan bulanan dikurangi biaya operasional ditambah biaya bahan baku. Jadi laba bersihnya adalah sekitar Rp72 juta dikurangi dengan 30 juta ditambah dengan 36 juta sama dengan 6 juta rupiah. Nah, untuk kesimpulannya, pentingnya kelayakan usaha menentukan apakah sebuah usaha dapat berjalan secara menguntungkan. Manajemen keuangan yang baik merupakan kunci untuk menjaga kestabilan dan keberhasilan sebuah usaha. Penerapan konsep kelayakan usaha bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.